Bisa jadi seseorang itu hanya sekedar tertarik pada sesuatu hal. Bisa jadi seseorang itu terinspirasi seketika terhadap kesuksesan orang lain. Kemudian dia mencoba meniru tanpa ilmu. Kemudian dia menghadapi rintangan. Orang yang memiliki pemikiran strategis ketika menghadapi rintangan bisa saja dia mundur. Mundurnya mencari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Amin. Kina subang le ciluba, cilubaba, cilubaba, nina bubuk di ciluba, nina bubuk di ciluba, cilubaba, nina bubuk di ciluba, nina bubuk di ciluba, ciluke pancen baba. Weyo weyo. Kabarnya dulur semuanya kabarnya harus selalu baik. Dulur semuanya kabarnya sehat selalu. Rezekinya jaya sentosa. Tawanya gegap gempita menggelora. Karena Indonesia mampu mengalahkan Malaysia. Sepak bolanya luar biasa. 4-1, 4-1, 4-1. Namanya Garuda. Garuda itu kalau sudah terbang tinggi, sekali waktu melihat mangsa, seluruh jet ampuh. Ampuh. Harus bangga ya. Kebanggaan kita pada momen-momen kemarin itu, waktu gol yang keempat itu, langsung waktu gol keempat itu lho ya, dukar gol yang keempat itu, rasa hati ini lho. Rasa hati saya ini lur langsung beguguk begini. Wah, ini Indonesia ini. Negara saya ini luar biasa ini. Garuda kok ya. Garuda. 4-1 lur, 4-1. Semoga keberhasilan ini mampu membawa semangat yang luar biasa untuk timnas kita yang luar biasa sampai ke final dan jadi juara. Ini kan sudah masuk semifinal. Nanti melawan Singapura ya. Melawan Singapura. Semangatnya nanti semakin menggelora. Amin ya robbal alamin. Pokoknya juara. Begitu.
Ini mau ngomongin sepak bola atau gimana, Tetang? Yo ndak, Lek. Wong saya ini kan hanya sekedar penggemar. Waktu nonton Indonesia melawan Malaysia itu, wah semangatnya ya luar biasa. Di depan TV, di depan nontonnya di HP ya, di depan HP ya sampai waktu mau mencetak gol itu ya, Mas Irfan luar biasa 2 golnya. Lawan Singapura ya lebih baik lagi ya. Pahlawan-pahlawan sepak bola Indonesia luar biasa. Ini membawa kebanggaan yang luar biasa. Tapi saya tidak mau gedabrus tentang itu, lor. Wong pengetahuan saya tentang sepak bola itu ya minim kok. Sedikit sekali kok. Jadi yo saya tidak berani terlalu gedabrus masalah sepak bola. Hanya penikmat ketika Indonesia main. Kebanggaan luar biasa, bersyukur luar biasa. 4-1 melawan Malaysia. 4-1 lor, 4-1 lor. Bangga ya, lor ya. Dulur. Bagaimana cara kita memandang suatu rintangan? Bagaimana cara kita mensiasati hambatan? Bagaimana cara kita menyikapi halangan? Itu akan menjadi salah satu penentu identitas kita pada saat berjuang. Bagaimana kita menghadapi sebuah rintangan akan bisa menjadi bahan penilaian bagaimana diri kita aslinya seperti apa ketika benar-benar menghadapi rintangan. Kalau orang yang dalam mindsetnya itu adalah sebuah kesuksesan, anti gagal. Kalaupun gagal, sudah dalam kondisi yang benar-benar harus gagal. Gagalnya itu harus, bukan sebuah murni kegagalan karena tidak mampu mencapai. Tapi yo harus gagal. Kalau sudah diharuskan yo mau bagaimana lagi? Apa ada tuh harus gagal itu? Yo ada kondisi tertentu yang memang orang itu harus gagal. Sebaiknya gagal, harus gagal, itu ada. Yo kapan-kapan gedabrus tentang hal seperti itu. Tapi kali ini adalah bagaimana seorang pejuang dalam segala hal ya, bisa memperjuangkan diri sendiri, memperjuangkan kemungkinan possibility di dalam hidupnya. Bagaimana seorang manusia ketika menghadapi rintangan, ketika menghadapi halangan dalam proses jalannya, nanti akan ketemu 2 macam. Orang yang sudah termindset tidak mau gagal tanpa usaha. Memandang rintangan itu secara fokus. Fokus untuk mengalahkan rintangan. Dia sadar, dia menyadari betul di hadapannya ada rintangan. Dia akan fokus ke rintangannya. Mencari berbagai macam celah. Bagaimana dia bisa menembus rintangan itu, mengenali rintangan, memahami kelemahannya, kemudian menghancurkan rintangan itu agar bisa terus jalan sampai ke tujuan. Itu kalau orang sudah termindset, dia tidak mengenal kata menyerah. Tapi ada jenis yang kedua. Ini yang biasanya umum terjadi. Ya, tidak selamanya orang yang saat ini terlihat begitu sukses, begitu membahana, begitu menggelora dalam hidupnya, tidak lantas berarti di dalam perjuangannya kemarin-kemarin tidak menghadapi rintangan. Orang sukses itu bukan orang yang menemukan jalan mulus, dukungan enak dalam hidupnya. Tidak. Orang yang sukses itu adalah yang ketika mendapat rintangan, dia fokus membidik rintangan untuk mengalahkan rintangan itu mencapai kesuksesan. Tapi bagi tipe kedua, ketika menghadapi rintangan, dia fokus kepada rintangan itu untuk menciptakan alibi bahwa dia
tidak mampu. Niat sudah bagus dari awal, jalan kelenuk-kelenuk, ketemu rintangan, des. Maka dia berpikir, saya ndak mampu, saya bukan di bidang ini. Saya tidak mungkin bisa mengalahkan rintangan itu. Rintangannya dijadikan alasan untuk mundur. Rintangannya dijadikan alasan untuk memperkuat opini bahwa dia tidak pas di jalan itu. Ini tipe yang kedua. Kalau tipe yang pertama tadi, begitu menghadapi rintangan, dia fokus di rintangan untuk dikalahkan rintangannya. Tipe yang kedua, begitu menghadapi rintangan, dia justru menggunakan rintangan itu sebagai alasan untuk mundur. Kalau ini sudah menjadi mindsetnya, lur, mindset bahwa rintangan adalah alasan untuk mundur, nantinya kalau dia berjuang dalam hal lain, melewati jalan yang lain, yo akan tetap seperti itu. Setiap kali menabrak rintangan, dia jadikan rintangan itu sebagai alasan untuk mundur. Bukannya maju menerjang, tapi mundur. Tapi lur, jangan lantas digebyah-uyah. Digebyah-uyah itu apa ya? Jangan disamaratakan. Orang-orang yang memiliki jiwa strategis. Jiwa strategis. Oh, bukan. Orang-orang yang memiliki pemikiran strategis memang ada kalanya menghadapi rintangan itu, kadang dia mundur. Mundur untuk mempelajari apapun latar belakang yang membawa dia sampai ke rintangan itu. Maksudnya bagaimana, Tang? Maksudnya begini, Lek. Bisa jadi seseorang itu hanya sekedar tertarik pada sesuatu hal. Bisa jadi seseorang itu terinspirasi seketika terhadap kesuksesan orang lain. Kemudian dia mencoba meniru tanpa ilmu. Kemudian dia menghadapi rintangan. Orang yang memiliki pemikiran strategis ketika menghadapi rintangan bisa saja dia mundur. Mundurnya mencari berbagai macam dukungan untuk dia jadikan bekal kendaraan kembali ke rintangan itu untuk mengalahkan. Ada yang seperti itu. Orang yang benar-benar pengecut dalam hidupnya ketika menghadapi rintangan, dia mundurnya itu mundur habis, mundur untuk menghindar sejauh-jauhnya. Mundurnya itu bukan mundur untuk belajar, tapi mundur untuk menjelaskan ke dunia bahwa saya ini loh tidak mampu. Beda ya. Beda. Orang yang sudah termotivasi, dapat inspirasi mencoba mencontoh kesuksesan orang lain. Ya walaupun manusia tidak tahu ya di bidang apa dia akan sukses, tapi ketika inspirasi muncul, orang yang penuh dengan motivasi, dia banjir inspirasi, dia akan selalu belajar banyak hal. Menghadapi rintangan des, mundur, ndak apa-apa mundur, mengumpulkan informasi, belajar dari sana dari sini, untuk kembali ke rintangan itu. Fokus lagi ke rintangan itu untuk mengalahkannya. Beda jauh dengan orang yang ya memang dasarnya itu hobinya menyerah. Begitu dapat rintangan itu dijadikan alasan untuk menyerah. Wes, saya ndak sanggup, saya menyerah. Rintangannya itu ada rintangannya. Dia pikir itu kalau ingin mencapai sesuatu itu harus mulus begitu. Mulus tanpa rintangan. Dia pikir seperti itu. Ndak bisa loh, lor. Ndak bisa. Rintangan selalu ada. Justru rintangan ini loh. Rintangan ini loh yang menjadikan kita itu kuat.
rintangan ini loh yang menjadikan kita mau belajar. Rintangan ini loh yang menjadikan kita beda dari orang kebanyakan. Lah kok bisa beda? Beda karena rintangan akan menjadi sumber ilmu bagi yang mau berpikir. Rintangan akan menjadi biang kerok kegagalan bagi orang yang anti belajar. Nah, terus intinya apa, Tang? Intinya dua, Lek. Intinya dua. Ada tipe dua tipe manusia. Ada yang ketika menghadapi rintangannya dijadikan alasan untuk terus maju. Yang kedua, tipe orang yang mendapat rintangannya dijadikan alasan untuk mundur sejauh-jauhnya. Panjenengan tipe yang mana, Lur? Nah, kalau kamu tipe yang mana, Tang? Oh, kalau saya ya jelas tipe yang apa ya? Saya tak cari tahu dulu, Lek. Kamu itu kebiasaan, Tang. Ngedabru saja, tapi giliran ditanya, jawabnya bulet. Jangan berhenti belajar ya, Lor. Belajar itu ciri khas manusia hidup. Kalau ndak belajar ya bukan ciri khas manusia hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 41. Ingat, 41. Lawor bayasi. Ciluke baba. Nina bobok diciluk ba. Nina bobok diciluk ba. Ciluke baba. 41. Jangan lupa 41. Raga